Halo, selamat sore. Selamat datang pada penugasan video untuk semester 2 ini. Kali ini terdapat penugasan video untuk mata kuliah pemodelan basis data. Dan untuk video kali ini, kita diminta untuk menjelaskan konsep dasar, lalu kelemahan pemrosesan file tradisional, risiko pendekatan basis data, dan juga keunggulan dari basis data. Kita akan mengawalinya dengan konsep dasar dari basis data. Konsep dasar dari basis data adalah pengertiannya terlebih dahulu adalah sistem penyimpanan beragam jenis data dalam sebuah entitas yang besar agar mudah untuk dipergunakan kembali. Untuk konsep lainnya seperti berikut. Untuk konsep dasar basis data, kita dapat memahami konsep dasar database sebagai berikut. Pertama ada user. User akan mengaplikasikan database. Lalu akan melakukan manajemen database atau basis data ya. Lalu database terbentuk. Itu untuk konsep dari basis data. Lalu untuk konsep lainnya agar untuk memudahkan kita untuk memahami adalah kita akan menganalogikan sebuah lemari arsip, di mana di dalam lemari arsip itu sudah terintegrasi misalnya ada mata kuliah, lalu ada dosen, lalu ada nilai, lalu ada mahasiswa. Berikut terintegrasi mata kuliah dan nilainya, lalu ada dosen yang menilainya, lalu ada mahasiswa yang mendapatkan nilai. Jadi ini adalah konsep dari database. Lalu kita mengenal yang namanya pemrosesan file tradisional. Untuk pemrosesan file tradisional ini pengertiannya adalah sekelompok rekaman atau sekelompok file data rekaman disimpan secara terpisah. Untuk pemisalannya, misalnya kita bisa ambil contoh seperti ini. Misalnya pada rumah sakit ada pendaftaran pasien. Berikut berkas pendaftarannya. Lalu ada kasir. Di sini berkas keuangannya. Ini pada satu lokasi ya, pada satu institusi. Lalu ada data pegawai. Berkas data pegawai. Ini adalah contoh pemrosesan file yang lama sebelum adanya konsep database, di mana ini bisa meningkatkan untuk resiko di mana filenya terjadi duplikasi karena rekamannya disimpan secara terpisah, sedangkan untuk yang database secara terintegrasi. Nah, selanjutnya kita akan memahami kelemahan dari pemrosesan file tradisional, yaitu seperti yang telah dikatakan terjadi duplikasi data sehingga terjadi pemborosan atau redundansi data. Lalu keterbatasan dalam berbagi data. Lalu datanya bisa jadi tidak konsisten karena terlalu banyak dan kurang terintegrasi. Selanjutnya adalah keunggulan dari basis data. Keunggulan dari basis data sendiri adalah kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam penyimpanan. Redundansi datanya itu minimum, datanya konsisten, datanya terintegrasi, dan pemakaian datanya secara bersama-sama. Menjalankan pembakuan atau pemudahan dalam membakukan suatu data, lalu mempermudah dalam pengembangan aplikasi, lalu menggambarkan relasi kompleks antar data, sehingga database ini memudahkan kita apabila terdapat file yang begitu banyak.
kita berlanjut ke resiko dari pendekatan basis data. Resiko dari pendekatan basis data adalah sebagai berikut. Nah, misalnya resikonya adalah spesialisasi baru. Ketika ada spesialisasi baru, maka akan meningkatkan suatu bukan resiko, ini adalah resiko peningkatan untuk biaya. Misalnya dalam suatu organisasi perlu untuk menyiapkan biaya untuk melakukan database. Nah, karena berpindah dari versi lama ke baru itu memerlukan uang dan waktu dan juga komitmen dari organisasi di dalamnya. Lalu risiko yang lainnya adalah konversi data, karena setiap orang dapat memegang datanya. Karena setiap orang bisa memegang datanya dan siapa tahu bisa mengedit datanya tersebut, maka dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab untuk manajemen database ini. Lalu dibutuhkan backup atau cadangan sekiranya suatu kecelakaan atau damage terjadi. Lalu ini adalah data yang bukan sedikit tapi dia vulnerable, atau data vulnerable itu dapat dikatakan adalah data yang sensitif. Jadi ketika diganti bisa jadi dapat berpengaruh terhadap kinerja dari organisasi. Lalu juga dapat terjadi akibat dari dapat dipegangnya data ini secara bersama-sama, bisa terjadi gangguan data bersama. Ini adalah suatu risiko yang dapat dikatakan fatal, maka dibutuhkan persetujuan bersama dari kepemilikan dan tanggung jawab untuk data yang akurat dan juga formatnya, dan juga hak yang dimaksud adalah hak siapa yang memegang data ini dan dapat mengganti isi dari data tersebut. Jadi sekian untuk penugasan basis data untuk pertama kali ini. Terima kasih atas kesempatannya.